Halo teman-teman dan para pembelajar yang terhormat. Selamat datang di channel Code 165. Nah, pada video kali ini nih kita akan belajar bagaimana sih caranya buat styling dalam rangka untuk mempercantik data pada tabel pada Google Sheet kita ya. Jadi teman-teman sudah mempelajari pengenalan di video pertama kan kita sudah mengenal Google Sheet itu apa. Nah, sekarang kita langsung aja praktik ya. Nah, ini adalah dokumen atau file Google Sheet yang sudah kita bikin di video pertama tadi ya. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa data di sini, data terkait dengan contoh data random terkait dengan data pengadaan di suatu instansi pemerintah dan lain sebagainya. Oke, di sini masih berantakan ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan styling. Langkah pertama untuk kita sebelum memulai styling kita harus ini adalah gaya saya ya, biasanya yang saya lakukan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman silahkan berkreasi sebebas-bebasnya. Jadi di sini yang pertama adalah saya akan merubah fontnya dulu. Biasa font yang saya pakai adalah yang dua ini, font Poppins atau Lexiandika. Teman-teman bisa menambahkan font di sini, klik font ini ya, klik more font, kemudian cari nama fontnya itu Poppin atau Lexiandika. Ini adalah font yang disediakan oleh Google ya, Google Font. Ini bisa atau Lexiandika atau Poppin. Ini tinggal di okein aja ya teman-teman. Jadi ini tinggal diganti ke Poppins. Nah, ini adalah kenapa saya sangat suka dengan font Poppin ini, karena ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar kayak di aplikasi Gojek, Trans dan web-web lainnya. Terlihat cool sih, terlihat keren sih. Bagus, dan sebenarnya ini fontnya ini enak dipandang di mata sih. Nah, yang kedua adalah biasanya saya melakukan stylingnya dengan membuat align center ya, menengahkan, merapikannya begini. Silahkan teman-teman ini centang, klik yang ini ya. Kemudian untuk nomor biasanya nih align center. Kemudian ini jangan lupa juga untuk nama vendor ini ditebelin ya, diklik-klik dua kali ya caranya biar otomatis klik-klik dua kali. Kemudian di sini juga diklik-klik dua kali. Teman-teman juga bisa ini membuat dia menjadi align center. Kemudian ini juga klik-klik dua kali untuk memastikan bahwa ini terlihat, nama kolomnya terlihat dengan jelas. Silahkan diklik align center. Ini juga bisa kita align center, dan untuk status ini juga bisa align center. Nah, kecuali dari nama pengadaan ini ya teman-teman tidak perlu melakukan align center. Nah, di sini kan ada teman-teman bisa memperlebar lagi luas kolomnya ya. Nah, yang kedua adalah yang kita biasanya lakukan adalah membuat ini nama dari setiap kolomnya ini menjadi tebal, biasanya begitu, ditebalin, lalu ini dilebarin lagi ya teman-teman, dilebarin lagi sesuai dengan yang diinginkan saja ya, untuk mempercantik aja sih. Ini dilebarin. Oh, ini biasanya ini ditengahin sih, ini ditengahin. Kemudian ini diwarnain. Biasanya saya mewarnakan ya, warnakan dengan warna, saya tidak biasa menggunakan warna-warna yang agak terang gini. Biasanya saya menggunakan warna yang ada di line yang ketiga ini ya, warna yang agak terang tapi tidak gelap sih, like red atau like orange, light yellow, light green. Biasanya contohnya light orange kayak gini. Jadi enak banget dilihat. Kemudian setelah saya mewarnai ini, di sini ada data tanggal nih. Nah, biasanya data tanggal ini saya buat kita ubah formatnya. Ini kan formatnya masih masih secara general ya. Kalau teman-teman juga bisa mengcustom formatnya biar dia terlihat seperti misalnya 1 Januari secara otomatis, atau bisa menampilkan harinya, misalnya hari Rebo 1 Januari 2022 misalnya kayak gitu. Bisa teman-teman klik format, kemudian klik number, kemudian silakan teman-teman pilih mau formatnya begini juga bisa. Nah, dia akan otomatis berubah ya, atau mau tadi di dalam format ada waktunya kayak gini. Nah, juga bisa, atau biasanya sih secara generalnya kita menggunakan ini sih.
Kemudian di sini ada nilai. Biasanya kalau nilai itu kan ada titiknya tuh, titik yang memisahkan 3 angka ribuannya kan. Biasanya sih kita format dulu dengan cara format, klik number, kemudian klik number. Kayak gini. Nah, di sini nih masih ada tanda koma kan. Kalau di Indonesia kita untuk memisahkan 3 angka atau ribuan ini bukan titik kan. Teman-teman silahkan untuk melakukan setting dulu di dokumennya, klik file, kemudian klik settings, kemudian di sini diganti lokal ini menjadi Indonesia, kemudian save dan reload. Nah, ini sudah berubah ya, jadi titik, dari koma menjadi titik. Nah, ini sudah berubah. Oh, ini ada yang bergeser. Silahkan teman-teman hapus saja ini di blok, terus klik kanan, lalu klik kanan, lalu silahkan pilih delete kolom untuk menghapus ya teman-teman. Jadi untuk menghapus silahkan di blok dulu row atau kolom yang diinginkan, lalu diklik delete row. Ini sudah otomatis dia bisa mengenal row atau dan kolom. Ini kalau sudah gini biasanya ini setelah selesai di format, ini agak lebarin sedikit biar terlihat cantik. Ini biasanya saya berikan garis, tapi bukan garis yang langsung begini ya teman-teman, bukan yang begini, tapi biasanya begini. Ini saya blok dulu untuk satu kolomnya ini, kemudian klik ya, table border ini. Jadi yang kita kasih ini bukan yang ini all border, tapi yang outer border ya. Silakan semua di outer borderin ya, satu per satu. Ini untuk mempercantik aja teman-teman. Silakan teman-teman bisa mengikuti langkah ini, atau teman-teman memiliki kreasi sendiri, silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Ini adalah versi dari code 165 dan saya sangat suka dengan kerapian atau tabel. Nah begini, ini sorry. Oke, kemudian jangan lupa ini untuk judulnya kita kasih dia ini. Nah jadi terlihat cantik kan teman-teman sampai bawah. Nah begitu. Ini sudah enak, sudah kolomnya fontnya juga sudah cantik, terus bordernya sudah bagus. Kemudian biasanya kita enaknya sih memperlebar lagi row-nya ini ya, row untuk judulnya. Nah dia begini nih, kok bisa begini nih, row lebar dia ikut ke bawah, ini harusnya kan ke tengah. Jadi caranya itu silakan di blok dulu row yang pertama ini, row 1, kemudian silakan klik yang ini vertical align, silakan klik yang ini middle. Jadi dia akan secara otomatis teksnya akan ke tengah. Oke, dan jangan lupa ini dikasih di rename ya. Misalnya namanya main atau utama, data atau main aja ya. Kemudian jangan lupa dikasih warna untuk ini, misalnya warnanya warna oranye yang terang ya, kita kasih warna terang. Kalau kita kasih warna yang agak cerah, ini dia nggak kelihatan sih, nggak terlalu kelihatan, makanya kasih yang warna yang paling cerah gitu sih teman-teman. Kemudian yang kita bisa lakukan di sini juga jangan lupa dokumennya dikasih nama juga, dokumen pengadaan misalnya, pengadaan kayak gitu sih. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa berkreasi sebebasnya. Ini saya hanya memberikan contoh atau styling yang biasa saya lakukan ketika bekerja di Google Sheets. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.